Halo Sobat Unila atau biasa dipanggil Sobu. Kali ini kembali lagi sama aku Restia Oktaviani dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini kita mau ngebahas tentang program studi Bahasa Lampung yang ada di Universitas Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kepada kedua narasumber kita. Saya Restia Oktaviani, Ibu dan Bapak. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan selanjutnya atau untuk menjelaskan prodi-prodi Bahasa Lampung ini, ada baiknya kita berkenalan dulu nih Bapak Ibu. Nah, dari Bapaknya dulu boleh. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marzius Insani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung. Oke. Assalamualaikum, Tabik pun. Saya Ibu Ade Siska dari program studi S1 Bahasa Lampung. Nah, itu tadi ya, kita udah berkenalan dengan Ibu dan Bapaknya juga. Nah, sebelumnya pasti udah akrab banget ya teman-teman Sobu dari Salam Tabi Pun tadi. Nah, Salam Tabi Pun itu adalah salah satu ciri khas dari bahasa Lampung juga dan salah satu bentuk sapaan di bahasa Lampung juga. Nah, untuk masuk ke awal-awal nih, ada baiknya kita mengenal sejarah dari program studi bahasa Lampung ini dulu ya, Ibu Bapak. Bagaimana sih Bu awal terbentuknya program studi S1 Bahasa Lampung ini? Boleh dijawab oleh Ibu dan juga Bapak. Baik, Ibu dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Resti. Jadi prodi S1 Pendidikan Bahasa Lampung ini sebenarnya termasuk prodi yang unik ya. Jadi berdirinya itu di antara program studi yang lain yang tidak diizinkan untuk berdiri, tetapi khusus untuk prodi kita ini berdiri. Dan pengajuannya pun itu sudah terjadi 4 kali pengajuan selama proses dari tahun 2008 sampai tahun 2021 kemarin. Jadi di tahun 2021 kemarin baru bisa diterbitkan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk mendirikan prodi Bahasa Lampung. Dan ini bisa berdiri juga tidak terlepas dari peran aktif dari Bapak Gubernur Lampung kita, Bapak Arinal Junaidi, beserta Pak Rektor Unila, Profesor Dr. Karomani. Nah, atas upaya mereka yang fokus terhadap pengembangan dan pelestarian bahasa Lampung, alhamdulillah akhirnya di tahun kemarin, tahun 2021, prodi ini bisa berdiri. Oke, cukup lama juga ya Bu prosesnya. Iya betul, 4 kali pengajuan untuk Iya. mendirikan prodi ini. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau boleh dibagi juga sama sobat-sobat Unila, kenapa sih Bu kok terjadi 4 kali pengajuan ini? Memang kendalanya apa secara umumnya kayak gitu? Mungkin boleh dikasih tahu. Kalau untuk lebih detailnya seperti apa kendala-kendalanya, mungkin itu yang bisa menjawab tim khusus yang selama ini telah berjuang. Ya tentu itu kaitannya dengan teknis, dengan perubahan-perubahan nomenklatur, perubahan-perubahan kebijakan. Iya. Nah itu kan terus kita ikuti gitu, Iya. ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat itu. Jadi itu sebabnya bisa sampai berkali-kali pengajuan, karena itu tadi perubahan-perubahan itu selalu terjadi gitu, terutama di nomenklatur kita ya, Iya. di Pemda, kemudian di diktinya itu ada syarat-syarat yang memang berubah setiap kurun waktu tertentu gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu menjadi kendalanya. Untuk yang lebih lanjut masalah kendala ini mungkin itu tim khusus dari Prodi Bahasa Lampung yang lebih paham gitu. Iya. Kendala apa yang mereka hadapi selama pengajuan. Oke. Berarti memang program studi Bahasa Lampung ini termasuk baru dan masih dalam proses ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, pastikan dalam pembentukan prodi ini dibutuhkan juga mahasiswa untuk di dalamnya. Nah, sedangkan dalam penerimaan mahasiswa baru, prodi ini menerima sebanyak berapa sih Bu mahasiswa per tahunnya? Iya. Bapak? Terima kasih. Untuk di tahun 2021 ya kemarin, kuota atau jatah ya mahasiswa yang diterima di program studi pendidikan bahasa Lampung ini itu berjumlah 100 mahasiswa ya. Kemudian dari 100 mahasiswa yang diterima itu sebanyak 96 mahasiswa melakukan registrasi atau pendaftaran ulang. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan waktu ya, ada beberapa mahasiswa yang mengundurkan diri, kemudian ada mahasiswa yang juga diterima di sekolah-sekolah kedinasan seperti itu, di kepolisian dan seterusnya. Dan saat ini jumlah mahasiswa yang ada di program studi pendidikan bahasa Lampung itu berjumlah 87 mahasiswa ya, terdiri dari 2 kelas.
Iya. Jadi saya tambahkan, jadi animo bagi anak-anak kita gitu ya untuk mendaftar ke prodi ini tahun kemarin cukup banyak, cukup besar. Itu pendaftarnya kurang lebih bisa sampai 600 pendaftar. Iya. Tetapi ternyata yang ya kita mengikuti kuota Iya. yang ada. Jadi kuota yang ada hanya 100. Hanya 100. Nah, Tapi itu memang termasuk banyak banget, Bu. Berarti Banyak. kan peminat dari Prodi Bahasa Lampung ini walaupun dia baru tapi banyak sekali Betul. yang mau masuk gitu. Alhamdulillah. Iya, Iya. alhamdulillah. Iya. Iya. Nah, selanjutnya kayak ada nggak sih, Bu, kayak persiapan khusus selain tes akademik di dalam Prodi Bahasa Lampung ini kan kayak misalnya program studi seni dia ada portofolio. Nah, misalnya di program studi Bahasa Lampung ini ada juga nggak sih, Bu, kayak tes lain dari akademiknya? Adik? Oh iya. Untuk di program studi pendidikan bahasa Lampung ini ya, untuk masuk di program studi pendidikan bahasa Lampung ini ada 3 jalur. Ya. Yang pertama melalui jalur MPTN. MPTN, Iya. kemudian ada SBMPTN, dan ada jalur kerjasama. Jalur kerjasama ini adalah jalur yang dilaksanakan oleh Pemda bekerja sama dengan Unila, memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa di daerah-daerah untuk kuliah di program studi pendidikan bahasa Lampung. Dan mahasiswa ini dites dengan kemampuan berbahasa Lampung yang aktif ya, tidak memandang suku, tidak hanya harus bersuku Lampung, suku apa saja boleh masuk di program studi pendidikan bahasa Lampung ini, tetapi dengan syarat dia minimal gitu ya, dia bisa berbahasa Lampung. Berarti memang mahasiswa yang ingin masuk melalui jalur yang ketiga tadi, dia memang harus memiliki basic ya, Pak ya? Betul. Iya. Tuh, dengerin ya teman-teman Sobat Unila, kalau mau masuk ke Prodi Bahasa Lampung Universitas Lampung, kalian juga harus punya basic bahasa Lampungnya. Oke. Selanjutnya, dalam Prodi Bahasa Lampung ini, apa aja sih, Bu, Pak, yang dipelajarin? Apakah dari bahasanya, apakah dari budayanya juga, atau ada lain-lainnya lagi? Nanti ya. Jadi sesuai dengan nomenklaturnya pendidikan bahasa Lampung, tentu saja yang dipelajari kaitannya tentang bahasa. Bahasa, tetapi tidak hanya terbatas bahasa. Di dalam pendidikan bahasa Lampung ini juga intinya juga mengajarkan kita menjadi guru. Ya, jadi ada pedagogiknya, ada ilmu pedagogiknya yang diajarkan ke mahasiswa. Selain itu ada seninya. Ada juga nanti ketemu dengan mata kuliah menapis, jadi kesanggaran juga diajarkan. Kemudian ada juga nanti anak-anak diajarkan menjadi entrepreneur ya, berwirausaha menapis gitu nanti ada. Jadi konsentrasinya itu bukan hanya sebagai guru nanti, tapi juga bisa menjadi praktisi, budayawan, seniman, bahkan bisa menjadi reporter dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya tidak hanya nanti menjadi guru ya. Jadi yang diajarkan bukan hanya masalah bahasa, tapi juga tentang budaya pada umumnya. Kemudian pengajaran dan pendidikan juga itu pasti di dalam prodi ini. Oke, jadi memang banyak banget Sobat Unila yang dipelajari nih dalam Prodi Bahasa Lampung ini. Semoga dari penjelasan Ibu tadi cukup jelas ya teman-teman Sobat Unila untuk mengetahui lebih dalam apa aja sih yang dipelajari di dalam prodi ini. Nah, aku mau bahas walaupun ini sempat kita obrolin tadi ya Bu di luar podcast ini. Di dalam prodi Bahasa Lampung ini ada konsentrasinya lagi nggak Bu? Kalau misalnya ada, itu di semester berapa biasanya? Kalau konsentrasi tidak ada. Tetapi mungkin lebih ke pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih ke keterampilan. Nah, jadi misalnya itu tadi ada nanti kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar, kemudian nanti mahasiswa juga akan terjun ke tiuh-tiuh ya, ke tiuh-tiuh mereka praktek langsung, mereka mendata langsung gitu. Artinya kekhasan daerah-daerah yang mereka kunjungi gitu, keseniannya baik adat istiadatnya maupun seni-seni yang ada di daerah-daerah itu, tiuh-tiuh itu mungkin lebih ke situ. Tapi kalau untuk penjurusan tidak ada sama sekali prodi Bahasa Lampung. Oke, berarti memang ada kegiatan secara langsungnya, Iya, secara nyatanya ya Pak. Betul. Bu. Itu ada di
semester 6 5 dan ya, 6. 5 dan 6, semester 5 dan 6. Itu juga sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum kampus Merdeka ya, yang mengisyaratkan bahwa mahasiswa harus berada di luar kampus dan membawa 20 SKS mata kuliah. Nah, mereka ini ditiuh-tiuh tadi. Iya. Ya, ditiuh-tiuh. Kenapa ditiuh-tiuh? Karena ditiuh-tiuh ini mereka akan mendapatkan atmosfer ya, sesuai dengan bidang mereka ya. Ada bahasa Lampung di situ, ada budaya Lampung di situ, ada kesenian Lampung di situ dan seterusnya. Oke. Nah, tadi sempat disebut tiuh-tiuh nih ya Pak ya. Nah, mungkin ada nih sobat-sobat Unila yang nggak tahu nih Pak Bu. Tiuh itu apa sih? Kayak ada kan sobat-sobat Unila yang minat di sama prodi bahasa Lampung tapi dia dari luar Lampung gitu. Boleh dijelasin nggak Bu? Tiuh itu apa maksudnya? Mungkin Ibu sama Bapak boleh ngejelasin. Tiah itu kampung, Iya. kampung halaman. Kampung halaman. Desa. Nah. Jadi Gitu Sobat Unila, tahu ya arti tiuh apa? Oke, selanjutnya walaupun program studi ini baru ya Pak Bu, kira-kira ada nggak sih organisasi seperti himpunan mahasiswa ataupun namanya bukan himpunan mahasiswa, yang penting organisasi di dalam prodi tersebut yang memang menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswanya. Kira-kira ada nggak Pak Bu? iya. Jadi memang meskipun program studi ini baru seperti itu ya, didirikan menerima mahasiswa tahun 2021, program studi ini sudah memiliki organisasi internal ya. Organisasi internal di program studi ini bernama Segubal. Segubal. Sekali Perhimpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung. Dan di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka, baik itu di bidang sosial, penelitian, pengabdian dan seterusnya. Oke. Untuk organisasi ini ada Instagramnya nggak sih Pak Bu? Untuk Instagramnya ada. Oh oke. Ada. Boleh tahu namanya apa Pak? Nah, Sekalian itu dipromosi dia. ini. Itu Segubal dia ya. Segubal. Oh langsung cek Segubal. aja namanya Segubal nih sobat-sobat Unila. Banyak banget kegiatan atau event-eventnya yang udah dipublikasikan di dalam Instagram tersebut nih teman-teman semua. Oke. Selanjutnya aku mau nanya lebih lanjut ke Bapak ataupun Ibu juga, kayak ada nggak sih yang menjadi hal unggulan ataupun ciri khas dari program studi ini, baik dari akademik maupun non akademiknya? Kayak kalau non akademik kayak misalnya dari event-eventnya, event budaya atau bagaimana? Ada nggak yang menjadi ciri khasnya banget nih? Ya, untuk ciri khasnya, program studi ini sangat memiliki ciri khas yang unik. Kenapa saya katakan demikian? Program studi ini satu-satunya di dunia, ya. S1 Bahasa Lampung, Pendidikan Bahasa Lampung ini satu-satunya di dunia, dan itu ada di Provinsi Lampung. Dan di sini karena baru, ya, tentunya di sini kita perlu mengeksplor seperti itu ya. Buku-buku, membuat buku-buku, karangan buku-buku berkaitan dengan kelampungan. Dan pendidikan bahasa Lampung menjadi menjadi sentral budaya di Provinsi Lampung. Nah, untuk prestasi-prestasi atau kegiatan-kegiatan non akademiknya banyak sekali seperti itu. Mahasiswa kita banyak terlibat di dalam sanggar-sanggar seni. Kegiatan-kegiatan mereka sangat banyak. Mereka melakukan teater seni. Kemudian mereka melakukan pantun ya. Pantun apa? Bersaut. Nah, iya, Ya. ciri khas Lampung. Ciri khas Lampung sekali. Jadi kalau bicara kekhasan sudah tentu kita pasti nomor satu yang punya, Iya. karena memang khusus ya, khas sekali. Iya. Khas sekali. Dan memang benar-benar masih lahan terbuka, lahan Terbuka, kosong. betul. Para mahasiswa, para adik-adik remaja yang senang berseni, senang berkesenian ya, senang berteater, itu bisa menggali budaya Lampung, sejarah-sejarah Lampung, baik itu mungkin yang bersifat filologi ya, Ya, yang zaman dulu yang Iya. kuno-kuno ya, maupun yang sudah modern, itu benar-benar masih bisa digali sebanyak-banyaknya, masih punya kesempatan yang luas gitu buat adik-adik, buat mahasiswa-mahasiswa jika ingin mengadakan penelitian gitu, mengeksplor kemampuannya. Jadi inilah salah satu keunikan dari prodi Bahasa Lampung. Oke, memang adat Lampung ini
kental banget ya Bu. Apalagi kalau kita lihat Siger udah gak Oh iya, jauh-jauh deh betul. dari Lampung. Lihat Tapis gak jauh juga dari Lampung. Betul. Untuk program studi ini ada nggak sih Bu kayak misalnya dia hari-hari khusus menggunakan bahasa Lampung, atau memang itu terserah mahasiswanya kayak mau menggunakan atau enggak kayak gitu? Enggak, harus setiap hari Setiap hari. berbahasa Harus Lampung. setiap hari Setiap berbahasa mata Lampung. pelajaran Berbahasa berbahasa Lampung. Lampung. Oh gitu. Ya, Mungkin sama dengan prodi bahasa iya, yang lain ya. makanya tadi pada saat penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus tadi, Iya. itu kita tekankan kepada adik-adik mahasiswa untuk paling tidak mereka Sedikit cuti-cuti Iya. pandai berbahasa berbahasa Lampung. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika mereka masuk ke dalam kelas, ya, Bahasa berada di pengantarnya lingkungan, bahasa Lampung. bahasa yang digunakan adalah bahasa Lampung, seperti itu. Wajib itu. Iya. Iya. Bener tuh Sobat Unila, udah dengerin ya kayak apa sih yang bakal dialamin ketika masuk ke dalam prodi bahasa Lampung ini. Memang pada dasarnya semua hal kita harus memiliki basicnya, terutama untuk masuk ke dalam prodi bahasa Lampung ini kita juga diharuskan ya Bu ya memiliki basic sebagai bahasa pengantar yang akan digunakan ketika kita kuliah di prodi bahasa Lampung ini. Oke, selanjutnya nih Bu, yang terakhir sebelum kita berpamitan ya, ada nggak sih pesan ataupun kesan nih yang mau disampaikan ke Sobat Unila dari perwakilan prodi bahasa Lampung? Mungkin nanti dari saya ada, dari Oke. Bapak juga ada ya. Iya. Jadi yang pasti untuk para calon mahasiswa, anak-anak ibu yang mungkin nanti lulus dari SMA, SMK dan setaranya, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk memilih prodi bahasa Lampung, karena kita berdasarkan hasil survei kita membutuhkan 18.000 guru bahasa Lampung untuk Provinsi Lampung. 18.000 ya. 18.000. 18.000. Jadi paling tidak sudah tergambar ya tujuannya nanti jika kuliah di prodi akan menjadi apa, akan bekerja di mana. Saya sedikit punya pantun. Oke, boleh Bu. Ciri khas dari Ciri khas Lampung prodi sendiri. bahasa Lampung Betul ya. banget. Jadi Ibu punya pantun 2 bahasa, Ibu pakai 2 bahasa. Bangikno punyo pepes, ditasak dan sampai tutung. Ya pun. Lamen metei agos sukses, payu kuliah di prodi bahasa Lampung. Ya Ya pun. Nerimanihan Pak Gup Munih Pak Rektor. Prodi bahasa Lampung, wat di Unila. Sijalah harapan saya bakal jadi motor. Tagan Lampung selalu berjaya. Ya pun. Oke, itu dia Sobat Unila pantun dari Ibu Ade. Ibu Ade, iya. Mungkin dari Bapak ada yang mau Kalau dari Bapak sedikit saja. Oke. Ya. Kita sering sekali mendengar kalimat ini. Ki mak gam siapa lagi? Nah, bener banget. Ki mak ganta kapan lagi? Iya, bener. Kenapa Bapak menggunakan kalimat tersebut? Makna Karena yang dalam ya. bahasa Lampung saat ini mulai melemah, mulai tergesur oleh perkembangan bahasa-bahasa yang ada. Bahkan orang Lampung sendiri itu malu untuk berbahasa Lampung. Iya. Jangan malu. Karena itu kata Bu Ade tadi, ya. Peluang kita di sini di program studi pendidikan bahasa Lampung itu sangat besar. Dari 18.000 yang akan diberdayakan, diterima, ya. Masa Itu baru 87 Iya. mahasiswa. Ya. Jadi jangan-jangan semua mahasiswa itu nanti ya otomatis saja kira-kira seperti insya Allah. Ya itu ya. Oke, terima kasih. Itu dia sobat-sobat Unila,
apa yang udah dijelasin oleh Bapak Marzius dan juga Bu Ade tentang program studi Bahasa Lampung yang ada di Universitas Lampung. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan mudah oleh sobat-sobat Udila sekalian. Dan perlu diingat bahwa memang keberadaan bahasa daerah mulai tergeser posisinya dan digantikan oleh bahasa asing nih. Jadi memang benar kayak kata Pak Marzius tadi, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi ayo kita lestarikan bahasa daerah kita untuk Indonesia yang makin beragam budayanya. Baiklah, saya Resti Oktaviani pamit undur diri dan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Sama-sama. Marzius dan juga Bu Ade atas ketersediaannya untuk hadir di sini bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun.